Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan nilai mutlak ya kali ini. Tapi kali ini kita ke pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung ke contoh soalnya. Jadi nanti mengerjakannya hampir sama dengan persamaan. Jadi kolaborasi antara persamaan nilai mutlak yang di video kemarin sama pertidaksamaan satu variabel. Dulu SMP sudah pernah ya untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini adalah contoh yang paling mudah. 2x ditambah 7 di mutlak kurang dari sama dengan 5. Nah, semua udah tahu ya kalau pertidaksamaan itu ada berapa aja. Nah, saya tuliskan di sini pertidaksamaan itu ada 4. Ada kurang dari sama dengan, ada juga lebih dari sama dengan, kemungkinan juga bisa saja tidak sama dengan. Tapi untuk di persamaan seperti ini, pertidaksamaan yang satu variabel tidak sama dengan ini jarang sekali digunakan. Jadi kita pakainya yang ini, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ini kurang dari ya, ini lebih dari. Nah, seperti ini kan sudah terbiasa. Jadi nanti kita mengerjakannya yang pertidaksamaan nilai mutlak kayak pertidaksamaan yang biasanya. Kita mulai. Jadi untuk yang bentuknya seperti ini bisa dituliskan dengan fx. Jadi kalau ada fx di mutlak seperti ini dengan pertidaksamaannya kurang dari, entah kurang dari sama dengan atau kurang dari saja, di sininya konstanta, angka saja konstanta. Nanti dia mengerjakannya adalah fx di mutlak, nanti tinggal fx-nya aja. Dia kurang dari k, sebelah sini kurang dari negatif k. Jadi mengerjakannya akan selalu seperti ini. Mudah sekali hafalkan, mudah sekali diingat-ingat. Nah, jadi nanti langsung jadi gini. Dia kalau ada mutlak, fx di mutlak, dia nanti jadi fx kurang dari k, sebelah sini sama persis bentuknya negatif k. Nah, penerapannya untuk di sini kita tulis lagi 2x plus 7 kurang dari sama dengan 5, sebelah sini kurang dari sama dengan negatif 5. Begini terlihat ya. Habis itu sama aja kayak persamaan itu. Jadi kita memindahkan yang ada bersama dengan x ini, konstanta yang berada di sini, kita pindah ke kanan. Kalau sudah ke kanan, ke kiri juga. Jadi ke dua arah. Seperti ini, 2x kurang dari sama dengan 5. Kalau positif 7 ke sini pindah ruas berarti kurangi 7. Yang sebelah sini negatif 5 dikurangi 7 juga. Jadi 7-nya ini pindahnya ke sini dan ke sana, ke kanan dan ke kiri. Habis itu kita hasilkan 5 dikurangi 7 itu negatif 2. Yang sebelah sini negatif 5 dikurangi 7, negatif 12. Nah, supaya di sini menjadi x itu artinya semua ruas harus dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti negatif 2 dibagi 2 berapa? Negatif 1. Tandanya sama persis, tidak berubah. Nah, seperti ini. Negatif 12 dibagi 2 negatif 6. Nah, ini dia penyelesaian untuk soal ini. Jadi, nanti tinggal kalau soalnya pilihan ganda tinggal dicari aja yang sesuai sama ini. Kalau soalnya isian ya ini diketikkan di situ atau dituliskan di situ. Nah, gimana kalau pertanyaannya tentukan himpunan penyelesaian? Kalau himpunan penyelesaian berarti kamu harus nuliskan HP. Himpunan penyelesaian disertai dengan kurung kurawal dengan x sedemikian hingga. Nah, ini ditulis di sini. Jadi tinggal pindah aja dia di sini. X lebih dari sama dengan negatif 6. X kurang dari sama dengan negatif 1. X anggota bilangan real seperti ini. Nah,
Nih, kalau dibaca dari depan, ini bacanya negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan negatif 1. Nah, itu himpunan penulisannya angkanya berapa saja? Nah, berapa saja di sini kalau bacanya dari depan, dia tidak terasa sebelah mana saja ya. Nah, coba kalau kita bacanya dari tengah. Kalau bacanya dari tengah, ini sudah tidak kurang dari lagi. Kalau dari tengah, bacanya gini. X lebih dari sama dengan negatif 6 dan X kurang dari negatif 1. Kalau digambarkan pada garis bilangan, nanti seperti ini. Sini negatif 1, sini negatif 6. Jadi, dia nanti ada di sebelah mana? Nah, X lebih dari sama dengan negatif 6. Oh, berarti sebelah kanannya negatif 6. X kurang dari negatif 1. Oh, berarti di sebelah kirinya negatif 1. Nah, daerahnya di sebelah mana? Di tengah ini. Nah, daerahnya di tengah ini. Nah, cara mudahnya berarti dia ada di antara negatif 6 dan negatif 1 seperti ini. Nah, jadi gambarnya seperti ini di garis bilangan. X lebih dari negatif 6 dan X kurang dari negatif 1. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, nah ini diingat-ingat. Untuk yang kurang dari, entah kurang dari sama dengan atau kurang dari saja, nanti mengerjakannya memakai rumus yang ini. Jadi diingat-ingat saja. Jadi dia ke kanannya sama persis dengan soal, ke kanan, ke kirinya dia tandanya sama juga, tapi konstantanya dilawan, dinegatifkan. Oke, jelas ya. Sekarang kita coba untuk soal yang sama, tapi kita di sini lebih dari. Coba ya, saya tuliskan di sebelah sini untuk nomor 2. Untuk nomor 2, 2x ditambah 7 lebih dari 5. Nah, seperti ini. Nah, nanti sama apa tidak ya hasilnya dengan ini? Oke. Kalau lebih dari, nanti cara menyelesaikannya kita tuliskan sebelah sini. Untuk mutlak fx, untuk yang lebih dari, entah lebih dari saja atau lebih dari sama dengan konstanta, nanti dia mengerjakannya jadi 2 bagian. 2 bagian bagaimana? 2 bagian. Nah, sudah tanpa mutlak fx saja sama dengan soalnya lebih dari sama dengan k. Dan untuk yang kedua, karena mutlak itu selalu ada dua penyelesaian. Bisa jadi yang positif, bisa jadi yang negatif. Jadi kita bisa gini, fx. Nah, tadi lebih dari sama dengan, sama persis dengan soal. Yang ini kita balik, dan kita lawan. Tandanya dibalik, konstantanya dilawan. Jelas ya, jadi kalau ada 5, berarti yang satu nanti sama persis 5, yang satunya negatif 5. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan di soal ini? Oke, kita tandai dulu untuk rumusnya ini, supaya nggak terlupa. Di sini ini jangan sampai lupa. Kalau yang kurang dari tadi seperti ini, jadi langsung ke kanan dan ke kiri. Kalau yang lebih dari, nanti seperti ini mengerjakannya. Jadi yang pertama ini, yang kedua yang ini. Nah, kita langsung mengerjakan soal ini nomor 2. Yang pertama, kita tulis lagi 2x plus 7. Di sini lebih dari 5. Nah, dia berlaku untuk lebih dari saja dan lebih dari sama dengan. Nah, terus dikerjakan seperti biasa. 2x lebih dari 5. Tadi positif 7 pindah ruas jadi negatif 7. 2x lebih dari 5 kurangi 7 negatif 2. Berarti kalau x saja dia lebih dari,
Kalau X saja berarti 2X, supaya jadi X saja dia harus dibagi 2. Negatif 2 bagi 2 negatif 1. Nah, ini penyelesaian yang pertama untuk yang ini. Yang kedua, berarti 2X ditambah 7 kurang dari, dibalik tandanya sama dilawan angkanya. 2X kurang dari negatif 5, positif 7 ke sini jadi negatif 7. Oke, kita hitung bareng-bareng. Ini negatif 5 dikurangi 7. Jadi kalau bingung, utang 5, utang lagi 7, jadinya utang berapa ini? Utang 12. Nah, itu kan bisa kalau utang-utangan kurang dari negatif 12. Oh iya, ini ditulis lagi. Kalau X saja berarti dia minta dibagi 2X supaya jadi X dibagi 2. Negatif 12 dibagi 2, negatif 6. Masih sama persis, kurang dari. Seperti ini, jelas? Nah, terus gimana Bu nuliskannya nanti kalau? Nah, kita gambar dulu, kita gambar garis bilangannya kayak tadi, kayak yang nomor 1. Kita garis, kita bikin batasnya negatif 1 dan negatif 6. Kita baca hasilnya, X lebih dari negatif 1. Kalau lebih dari berarti ada di sebelah mananya negatif 1? Ya, sebelah kanannya. Kalau yang kedua, X kurang dari negatif 6, berarti ada di sebelah mananya? Sebelah kirinya. Nah, mereka saling menjauhi. Kalau saling menjauhi berarti nuliskan, kalau ditanya HP-nya, kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, dia begini nulisnya, X sedemikian hingga, sebelah sini dulu, kirinya negatif 6, berarti yang ini, X kurang dari negatif 6 atau X lebih dari negatif 1. X anggota bilangan real. Seperti ini. Oke, jelas ya. Nah, terus di sini, ini lebih dari aja nggak pakai sama dengan. Oh, berarti di sini dibuat kosong begini. Kenapa? Karena negatif 6 nanti tidak termasuk himpunan penyelesaian karena nggak pakai sama dengan. Nah, jadi daerahnya saling menjauhi, sebelah sana dan sebelah sini. Kalau tadi yang bentuknya nomor 1, kita lihat lagi untuk nomor 1. Ini nomor 1. Kalau pakai sama dengan berarti dia harusnya ditebelkan begini. Kenapa? Karena negatif 1 merupakan penyelesaian negatif 1 dan negatif 6 juga merupakan penyelesaian. Jadi dia harus ditebelkan. Kalau yang nggak pakai sama dengan, dia seperti ini nulisnya. Oke, jelas ya. Kita ke contoh berikutnya. Contoh nomor 3. Soalnya yang kayak apa? Nah, ini nanti mengingat yang dulu masih bisa apa enggak. Nomor 3, kita tuliskan mutlak 12 dikurangi 3X. Coba ya, kita pakai apa ini? Lebih dari, coba. Lebih dari sama dengan 6. Terlihat soalnya? Nah, nanti mengerjakannya rumusnya yang mana, Bu? Yang jadi 2 bagian ya, yang jadi 2 bagian. Yang 12 kurangi 3X lebih dari sama dengan 6. Nah, karena lebih dari ya, jadi 2 bagian. Yang kedua, 12 kurangi 3X, kita balik tandanya, kurang dari sama dengan, angkanya kita lawan. Seperti ini. Oke, bentar. Nah, terlihat ya sekarang jadi 2 bagian. 12 dikurangi 3X lebih dari sama dengan 6. Yang satu 12 dikurangi 3X kurang dari sama dengan negatif 6. Oke, kita kerjakan satu per satu. 12 dikurangi 3X lebih dari sama dengan 6. Bagaimana ini menyelesaikannya? Nah, sama seperti yang tadi, cuman ini karena kalau 12-nya dipindah nanti dia jadinya 3X aja atau negatif 3X. Kalau ada tanda di sini berarti dia itu punyanya yang belakang, punya angka yang belakang. Jadi dia tetap nulisnya negatif 3X lebih dari sama dengan 6. 12-nya pindah ruas jadi kurangi
12. Jadinya negatif 3x lebih dari sama dengan 6 dikurangi 12 negatif 6. Nah, kalau mintanya x saja berarti dia harus dibagi berapa ya? Harus dibagi dengan angka negatif 3. Nah, untuk pembagi negatif ini dulu harusnya di SMP sudah pernah kalau ada pembagi yang negatif ini kalau dibagi dengan bilangan negatif maka tanda pertidaksamaan harus apa? Dibalik. Seperti apa? Coba kita pakai merah ini supaya terlihat. Jadi kalau dia dibagi 3, ini otomatis jadi X. Nah, tanda ini harus jadi kurang dari sama dengan. Negatif 6 dibagi negatif 3, hasilnya 2. Oke, kita ke yang tadi udah ini, sekarang yang kedua. Yang kedua, 12 dikurangi 3x kurang dari sama dengan negatif 6 dikerjakan sama persis dengan yang di atas, hanya saja tandanya gini ya, negatif 6, 12 pindah ruas jadi dikurangi 12, negatif 3x kurang dari sama dengan negatif berapa ini, utang 6 utang lagi 12, jadinya utangnya tambah banyak. Nah, habis itu sama ya kayak tadi, dia dibagi dengan negatif 3 kan supaya jadi X. Supaya X berarti tandanya jadi gimana tandanya? Jadi lebih dari sama dengan negatif 18 dibagi negatif 3 berapa? 6. Nah, jadi penyelesaiannya ada 2. Yang satu ini X kurang dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan 6. Nah, daerahnya ada di sebelah mana? Oke, kita gambarkan garis bilangannya. Batasnya adalah 2 dan 6. Tapi tidak selalu penyelesaian itu positif semua, yang tadi kan negatif semua. Tidak, nanti sesuai aja sama di sini dapatnya berapa, nanti kamu kita taruh di garis bilangan, yang paling kecil di sebelah kiri, yang terbesar di sebelah kanan. Kita baca masing-masing. X kurang dari sama dengan 2, pakai sama dengan berarti dia ditebalkan, artinya 2 dan 6 merupakan penyelesaian juga, masuk dalam himpunan. X kurang dari sama dengan 2, berarti kalau kurang dari ada di sebelah kirinya. X lebih dari sama dengan 6, berarti ada di sebelah kanannya. Jadi himpunannya mereka saling menjauhi. Begini. Kalau dituliskan menjadi himpunan penyelesaian seperti yang tadi, X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 2, jadi yang kecil dulu ya, yang sebelah kiri, atau X lebih dari sama dengan 6, X anggota bilangan real. X anggota bilangan real. Seperti ini, jelas ya untuk contoh-contoh ini. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.